Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Hendra Arya Cahyadi. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara meniti karir dalam suatu perusahaan. Mari kita mulai. Yang pertama, untuk meniti karir agar sukses dalam suatu perusahaan, yang pertama kita harus punya tujuan. Ketika Anda diterima oleh HR pertama kali, Anda harus memiliki tujuan. Misalkan tujuannya adalah dalam waktu 1, 2, 3 bulan saya harus menguasai bidang kerja yang saya kasih tanggung jawab. Ketika Anda sudah menguasainya, kemudian Anda pengen naik level, bicarakan dengan atasan. Pak, Bu, bolehkah saya mengerjakan hal lain? Karena satu sisi saya sudah menguasai bidang yang saya kerjakan sebelumnya. Ketika Anda sudah ada sinyal positif dari atasan, Anda akan dikasih job desk yang tambahan yang lain, di mana atasan Anda tersebut akan menguji Anda. Dan ketika Anda bisa melewatinya, satu sisi Anda akan naik level ke jabatan berikutnya, sisi lain Anda dapat menguasai pekerjaan yang lain. Oke, yang itu tadi satu, punya tujuan. Yang kedua adalah kita harus berpikir positif. Di dalam suatu pekerjaan pasti ada hal-hal yang negatif yang akan menghinggapi kita semua, yaitu pikiran negatif. Apakah kita bisa mengerjakan, ataukah kita bisa, istilahnya ada hambatan-hambatan yang mungkin akan kita temui di pekerjaan kita, ataukah teman-teman kita yang toksik. Hindari itu semua, tetap keep positive thinking bahwa kita mengerjakan sesuai job desk dan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh atasan kita. Jika kita sesuai dengan mengerjakan job desk kita, mengerjakan sesuai dengan arahan atasan kita tentunya akan meraih itu semua dengan baik dan benar, dan KPI kita juga akan tercapai. Oke, yang pertama tadi punya tujuan. Yang kedua, kita bersikap positif. Oke, yang ketiga, kita ulet dan tekun. Oke, poin yang terakhir ini, ulet dan tekun, itu ada di bagian yang krusial. Kenapa? Ketika kita ditempatkan di suatu divisi, kita pasti akan diajari oleh atasan kita yang pertama. Misalkan kamu mengerjakan A, B, C, D, ya, kita harus ulet dan gigih. Dalam arti kita harus sering bertanya. Bukan berarti kita itu merasa bodoh, bukan berarti kita itu merasa nggak bisa, bukan. Dalam arti kita harus selalu bertanya di mana kita sering salah. Tujuannya apa? Tujuannya kita mengkoreksi diri kita sendiri. Selain itu, kita juga harus inisiatif dan kreatif. Kalau atasan kita memang tidak bisa mengajari kita, kita harus cari, belajar sendiri. Misalkan dengan buku, atau dengan sekarang teknologi sudah banyak di luar, canggih, online bisa, Instagram bisa, internet bisa. Kita pergunakan media tersebut supaya kita sendiri menambah wawasan kita, tidak hanya berpaku pada atasan kita. Karena belum tentu atasan kita itu istilahnya spesial, bisa semuanya. Dengan adanya kita menambah wawasan dari media online dan lain-lain, setidaknya kita menambah ilmu kita sendiri. Nantinya ilmu itu akan dipergunakan, mungkin tidak sekarang, tapi nanti ketika Anda sudah berkembang ke level berikutnya, ilmu akan selalu dipakai. Ilmu itu akan membuat diri Anda semakin bagus dan semakin naik level. Sekian, terima kasih.